Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-12 ya. Jadi pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang multimedia. Jadi salah satu apa yang kita pelajari atau yang sedang berkembang sekarang, konten atau multimedia lah ya. Ini adalah salah satu yang salah satu skill yang wajib dipunyai di era digital seperti itu. Jadi ketika kita dengan adanya sosial media, dengan adanya YouTube, Instagram dan lain-lain, salah satu skill yang harus dimiliki ya untuk kedepannya dan banyak dibutuhkan selain sosial media analis dan lain-lain, itu content creatornya. Dengan hal ini ya orang-orang yang mengerti atau bisa membuat konten atau di bidang multimedia, apakah itu foto, video, animasi dan lain-lain ya, itu teks atau dan lain-lain ya. Copywriting misalnya ada. Nah, kita akan bahas tentang apa sih multimedia itu ya di pertemuan 12. Nah, kita akan bahas yang pertama, apa sih multimedia itu ya, pengertiannya. Nah, terus kita bahas juga bentuk-bentuk konten dari multimedia ya. Jadi ada teks, ada audio. Kalau yang sekarang kan yang lagi ramai podcast ya misalnya. Sebenarnya podcast bentuk lain dari talk show sebenarnya ya. Tapi saya rasa dengan adanya internet karena Komisi Penyiaran KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu ya dia tidak hanya mengawasi penyiaran ya, TV sama radio, tapi internet bukan ranahnya. Jadi orang nggak bebas 100% karena di Indonesia kita punya undang-undang ITE, tapi agak bebas gitu ya. Maksudnya dengan media internet ini tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi orang mau kadang ngomong nggak disensor gitu ya. Kalau di TV kan bisa suka disensor ya, ngomong-ngomong yang tidak baik misalnya, tapi di internet ya nggak bisa gitu ya. Siapa yang menyensor itu misalnya seperti itu ya. Jadi lebih mungkin orang lihatnya jadi lebih real, jadi lebih apa. Nah, itu memang salah satu dampak ini juga gitu ya. Dampak tidak baiknya juga sebenarnya ya. Nah, kita akan bahas multimedia system, terus ada multimedia dan cloud computing, GUIs for internet multimedia, terus ada multimedia on server dan multimedia application. Tapi kita akan nggak terlalu bahas lebih detail, kita akan secara singkat aja dulu gitu ya. Nah, yang pertama, apa sih multimedia itu ya? Jadi menurut Von, multimedia itu adalah kombinasi ya, namanya multimedia. Jadi media yang banyak yang multiple gitu ya. Jadi media itu kan ada banyak, ada teks, audio, animation, video, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu di-combine. Jadi menurut Von itu adalah kombinasi dari teks, dari audio, animasi, dan video yang delivery dan digitally manipulated. Jadi udah manipulated gitu ya, digitally manipulated. Jadi sudah diolah gitu ya, sudah dimanipulasi lah istilahnya diolah. Nah, ini juga adalah bentuk multimedia. Misalnya di belakang saya ini adalah ada green screen misalnya ya. Itu kan saya memanipulasi si green screen ini dihilangkan agar tidak tampil, agar seolah-olah saya tampil bersama PowerPoint ini misalnya kan. Nah, itu salah satu multimedia gitu kan. Itu di manipulation gitu. Seperti halnya film juga seperti itu kan.
film-film menggunakan green screen juga untuk memanipulasi bahwa misalnya si aktor ini nanti backgroundnya diganti seperti ada di mana gitu kan. Nah itu juga yang namanya digitally manipulated gitu ya, by computer or other electronic device. Jadi ini misalnya menggunakan komputer, saya memanipulasi ini dengan menggunakan komputer misalnya ya. Nah terus integrated of text, grafik, animasi, video, audio, dan media yang lain, di mana information are digitally stored, represent, dan proses. Jadi gabungan, bisa jadi gabungan juga dari gambar, dari grafik. Misalnya ini kan yang kalian lihat nih, saya ini kan jadi berbentuk video ya. Nah, berbentuk video, ini teksnya ya. Nanti ada grafik dari apa. Nah itu kan bisa disatukan, integrated, ada audionya juga kan, gitu ya. Bisa di store, bisa disimpan. Misalnya saya rekam ini, saya simpan, represent atau diproses, atau di represent di playback, atau di proses lebih lanjut misalnya. Nah, jadi multimedia, ada interaktif dan ada hypermedia ya. Jadi multimedia itu yang digitally manipulated. Nah, terus yang sekarang dengan adanya internet itu kita punya interaktif media. Ya, jadi kita bisa mengontrol apa yang ingin kita lihat atau apa yang ingin kita saksikan, apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Kalau multimedia, kalau dulu cuman multimedia misalnya di TV itu kita tidak bisa mengontrol, ya kan? Misalnya kita mau mempercepat tayangannya itu nggak akan bisa. Kita mau melakukan sesuatu itu nggak bisa. Mau mempercepat atau memperlambat atau kita tadi apa gitu ya, kita mundurkan lagi itu nggak bisa karena live TV gitu ya. Nah dengan sekarang itu lebih interaktif. Misalnya kita menonton suatu konten YouTube gitu ya, kalau bukan yang live gitu ya, itu kan bisa kita skip, bisa kita majukan, bisa kita mundurkan. Atau misalnya kalau yang live kita juga bisa interaksi kan, bisa chat, komen, bisa apa gitu ya. Jadi itu lebih interaktif multimedia. Nah, kalau yang hypermedia itu structure that link element where end user can navigate. Jadi ini hypermedia ini lebih kayak seperti yang minggu kemarin kita bahas tentang materi tentang VR misalnya. Sekarang kan ada AR, augmented reality, ada virtual reality. Jadi kita bisa navigate nantinya, misalnya kita mau banyak sekali nanti aplikasi-aplikasinya. Jadi kita bisa navigate gitu ya, dari kita mau kemana, kita mau ngapain. Ya hampir seperti itulah bayangannya ya, seperti augmented reality atau nanti ke virtual reality. Nah, ada dua tipe dari multimedia presentation, ada yang pasif, linear, satu arah, dan ada yang interaktif gitu ya. Jadi kalau yang linear, jadi itu satu arah, itu content progress without any control of the viewer. Jadi kita tidak bisa mengkontrol progress kontennya. Jadi kita mau skip nggak akan bisa. Kalau kita misalnya nonton di bioskop ya, kita nggak akan bisa. Ini lama skip gitu ya, nggak akan bisa gitu ya. Nah, kalau di rumah atau misalnya kita nonton di Netflix misalnya ya, itu kan bisa, itu lebih interaktif. Kita punya kontrol terhadap terhadap apa yang kita lihat. Misalnya ini mau di skip gitu ya, misalnya kita nonton serial, terus biasanya suka ada openingnya gitu kan, openingnya mau kita skip itu bisa. Jadi lebih interaktif. Atau seperti video games, nah itu juga kita punya control over content progress-nya ya. Nah ini the use of multimedia. Jadi multimedia ini dapat digunakan dengan banyak hal ya.
bisa untuk education ya, seperti sekarang e-learning, training, terus ada tutorial, bikin tutorial. Nah itu kan sangat berguna ya. Jadi dengan adanya multimedia ini kan, kalau saya juga mau tahu sesuatu biasanya apapun misalnya kita bisa lihat di YouTube misalnya kan, tutorial apa gitu kan. Nah itu kan sangat sangat bermanfaat sekali ya. Jadi multimedia ini kalau kita juga kan biasanya kalau mau beli barang suatu misalnya, kita beli laptop katakanlah atau apa, handphone misalnya, ya kita juga kan punya biasanya lihat review ya, lihat unboxing dan lain-lain, agar lebih kita tahu misalnya apa yang kita dapatkan nanti ketika kita membeli, atau kita tahu kekurangan dan kelebihannya dari barang yang akan kita beli misalnya. Kita bisa jadi education, terus bisa untuk bisnis ya, marketing, product presentation, katalog, video conference ya, seperti sekarang juga bisa ada video conference juga kan. Untuk entertainment sangat banyak, adanya e-book ya, terus lagu, musik, game, film, dan lain sebagainya ya. Jadi sangat banyak. Untuk public place itu online service, interaktif kios ya, public information dan lain-lain. Jadi dengan multimedia info akan jadi lebih mudah dipahami ya, jadi lebih lengkap ya dipahami. Jadi sangat banyak the use of multimedia. Jadi bisa diterapkan di bukan hanya di education, di bisnis, di entertainment, itu sangat banyak sekali. Makanya salah satu skill yang yang harus dipunyai sekarang, salah satunya itu multimedia ya. Apakah itu kalian kalau suka nulis ya, bisa jadi copywriter ya. Jadi copywriter itu yang nulis-nulis caption atau buat tagline misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau yang suka nulis gitu ya, bisa jadi copywriter misalnya, yang bikin kayak Sprite misalnya ya. Semakin aku keringetan semakin seger misalnya ya. Itu kan kalau si botol Sprite itu kan dingin, dia kayak keringetan gitu ya, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi nah itu kayak gitu-gitu, itu bisa jadi salah satu profesi yang banyak dibutuhkan sekarang gitu, karena di dunia yang multimedia dan dunia marketing itu sangat dibutuhkan sekarang, banyak yang dibutuhkan karena orang-orang sekarang banyak produk yang beralih ke digital kan gitu ya, ke sosial media, ke internet, ke YouTube dan lain-lain. Jadi itu sangat dibutuhkan. Yang hobi foto mungkin ya, jadi foto produk atau ya dan lain-lain gitu ya. Yang video juga bisa, sangat bisa buat konten dan lain-lain. Jadi itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi sekarang kan sudah era digital ya. Saya rasa buat konten itu sekarang sangat mudah sekali, berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu peralatannya masih analog ya, masih manual. Itu masih sangat ribet lah gitu ya. Kalau sekarang itu sudah lebih mudah. Kalau dulu itu ya masih ribet proses-prosesnya. Jadi kalau dulu sebelum digital itu kalau mau jadi file itu ya, jadi file digital itu harus di capture dulu, direkam dan sebagainya lah. Itu lumayan ribet, tapi sekarang udah lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, kualitas lebih bagus. Nah itu sekarang lebih enak lah gitu. Jadi nah, termasuk elemen multimedia, jadi ya ada basicnya, ada image ya, ada image, ada foto lah gitu ya. Kalau yang suka image, ini statik ya, statik itu ya diam ya.
teks juga ya. Kalau kalian suka bikin blog, atau enggak kalau nulis panjang ya bikin blog, kalau misalnya enggak suka nulis panjang, tulis suka yang singkat-singkat itu bikin tagline lah, bikin caption misalnya ya, itu bisa. Ada audio itu yang dynamic, video dan animation. Nah, semua ini bisa di-combine antar satu dan yang lainnya gitu ya untuk membuat suatu konten. Jadi bisa audio aja, bisa teks aja, bisa image aja, tapi akan lebih bagus jika ini di mix gitu ya. Karena satu dan lainnya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita mix itu akan saling melengkapi. Informasi yang kita sampaikan nantinya itu akan lebih lengkap kalau di mix gitu ya. Misalnya image, misalnya ini kan misalnya kayak di Instagram kan biasanya image dulu ya, foto. Nah, foto itu kan orang misalnya katakanlah kita foto produk. Itu kan kalau nggak ada captionnya ini apa gitu ya, apakah ini produk baru atau produk promo atau apa gitu kan. Nah, dijelaskanlah di teks gitu ya, teksnya. Jadi misalnya launching produk baru gitu, promo misalnya atau apa, itu kan di keterangannya gitu ya. Kalau image misalnya belum lengkap, misalnya karena image kan still ya, kita bisa juga misalnya buat videonya misalnya gitu kan. Kalau video kan lebih dynamic, misalnya lebih bisa menampilkan misalnya nanti tampak depan, tampak belakang, atau reviewnya atau segala macam misalnya di sana gitu ya. Nah, ini jadi multimedia dari tadi sudah kita bahas bahwa multimedia menggunakan kombinasi dari konten yang berbeda ya, teks, audio, animasi dan lain-lain ya. Multimedia dapat di-record, direkam, dan di-play lagi, display, interact, dan akses by information. Seperti misalnya perkuliahan ini saya rekam, terus nanti saya upload ke YouTube. Nah, jadi bisa di-play kapan saja. Gitu. Jadi itu untuk dari multimedia. Nah, kita masuk ke metadata. Nah, metadata adalah data yang provide ya, mempunyai informasi atau menyajikan informasi tentang data yang lain ya. Jadi metadata itu data tentang suatu data gitu ya. The metadata can be stored, managed dalam database, seringkali disebut metadata registry atau metadata repository ya, atau penyimpanan metadata. Misalnya digital image atau misalnya kalian ngambil foto itu punya metadata yang menjelaskan ukuran gambarnya, color depth-nya, resolusinya, kapan ini di image ini created atau di foto, shutter dan lain-lain misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita mengambil suatu foto misalnya ya, nah ini sebenarnya ada metadatanya. Nah, metadatanya itu seperti ini. Ini filenya namanya apa? Ukurannya berapa? Tipenya apa? Extension. Modelnya ini dipakai di foto pakai kamera apa? Resolusinya, software dan lain-lain. Nah, ini adalah metadata. Gitu. Jadi semua semua gambar, terus video dan lain-lain biasanya ada metadatanya. Nah, ini bisa kalian cari nanti misalnya kalau di filenya gitu kan, nanti diklik properties, nanti ada di propertiesnya atau di detailnya, nanti ini ada metadatanya. Nah, ini kalian harus hati-hati juga. Sebenarnya bukan ini sih, tapi biasanya kalau nanti
kalian misalnya kalau pakai foto ya, terus kalian di foto itu pakai itunya nyala ya, masuk di apa, locationnya nyala. Nah itu juga location akan muncul juga di sini. Jadi di mana misalnya foto ini diambil gitu. Jadi itu apa namanya, banyak kasus di Amerika sana, apa namanya, banyak terjadi penculikan terhadap anak-anak ya, apa, karena misalnya si apa namanya, si anak itu misalnya dia apa namanya, posting sosial media ya, foto misalnya, terus dia upload ke sosial media, terus ada apa namanya, orang jahat yang lihat, kenapa dia bisa tahu di mana dia mengambil foto itu, karena di metadata ini ada. Nantinya ketika kita aktifkan location, nanti misalnya segala macam ini nanti ada locationnya di mana, foto ini diambil di mana gitu. Jadi ketahuan, oh ini orang ini lagi ada di sini ya, lagi ada di sini gitu ya, dari metadata ini. Jadi nah itu yang harus perhatikan ya, hati-hati juga, karena nah ini ada di metadata ini gitu. Itu ada di foto, di video juga ada ya. Jadi ini adalah metadata, ini data tentang data gitu ya, dari data tentang apa, file name-nya, size, extension, apa namanya, di foto oleh model apa, ISO-nya dan lain-lain lah. Ini data, metadata namanya ya. Multimedia system ya. Jadi kalau namanya multimedia system itu sistem yang capable, yang mampu memproses, menyimpan, mengenerate, manipulasi dan rendition of multimedia information ya. Jadi seperti halnya komputer lah ya, itu yang bisa melakukan seperti itu. Dia bisa processing, bisa storage, generating, manipulation, rendition dan dari multimedia information gitu ya. Nah itu yang jadi apa namanya, yang bisa combine juga gitu ya. Nah, seperti ini kan saya mengcombine voice, terus ada grafik, ada nanti mungkin video, ada apa namanya, animation mungkin ya, ini bisa juga gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk multimedia juga untuk misalnya yang saya gunakan untuk pembelajaran. Nah, kenapa penting ya adopsi dari digital video? Sekarang kan ya zamannya digital video ya, YouTube segala macam, juga content creation tools ya. Terus juga kita harus punya sebenarnya high speed network, konten. Kalau bisa dibilang kan sekarang ya di zaman digital itu content is king ya. Bagaimana kalau kalian lihat bahwa setiap orang sekarang ya berlomba-lomba membuat konten yang apa, menjadi viral lah gitu ya. Bahkan sampai apa namanya, membuat sesuatu yang kadang tidak baik gitu ya, konten-konten yang tidak baik, dan itu yang sebenarnya tidak apa namanya, ya menghalalkan segala cara untuk membuat konten yang viral walaupun kontennya tidak baik. Misalnya kayak dulu ada seorang yang misalnya ngasih apa, bantuan, ternyata isinya adalah sampah gitu ya. Nah itu kan apa namanya, kayak prank gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang tidak baik ya, untuk mengejar popularitas, untuk mengejar apa namanya, viral gitu kan, itu. Tapi hal tersebut tidak baik, itu sebenarnya tidak baik ya dilakukan, tidak boleh. Nah ini multimedia system chain ya. Kalau dulu ya, jadi misalnya ini apa namanya, katakanlah film gitu ya, itu di broadcast atau apa namanya, TV ya, suatu acara production ya, terus
nanti disiarkan atau dipancarkan biasanya pakai apa namanya itu tower gitu ya, pemancar lah gitu ya, dipancarkan, di broadcast ke, nanti ditangkap oleh televisi misalnya dan lain-lain. Nah kalau yang sekarang yaitu production itu ya di upload misalnya di internet, kalau live ya live langsung, kalau tidak di upload misalnya nanti diakses oleh internet user gitu ya. Seperti itu bedanya. Nah bedanya kalau yang ini bisa diupload, bisa disimpan, bisa kalau yang broadcast yang di atas itu nggak bisa. Apa namanya kita apa namanya sistem broadcast TV itu langsung selalu live ya, tidak bisa kita pause, kita skip dan lain-lain. Jadi ini satu arah aja. Gitu. Kalau yang apa broadcast ya, broadcast TV, radio itu satu arah. Nah kalau sekarang kan dengan internet itu bisa dua arah gitu ya, secara real time gitu. Itu yang menjadi kelebihan dari internet. Nah ini komponennya ya, untuk multimedia system ada capturing device. Yang pertama example kamera, misalnya ini saya di capture ya, di capture, ditangkap ini sama kamera ya, sama webcam, audio, terus ada audio mikrofonnya untuk mengeluarkan audionya, menangkap capturing audio saya, ada keyboard, terus ada storage-nya ya. Jadi di laptopnya ada apa hard disk ya, atau bisa nanti di cloud storage atau CD. Nah communication network-nya kita lewat Ethernet dulu misalnya, terus masuk ke modem, ke router, terus sambung ke internet gitu ya. Ada komputer sistemnya, ada prosesor, RAM, sound card, terus ada display device, monitor, ada speaker, ada printer dan lain-lain. Itu bagian dari komponen dari multimedia. Nggak salah ini. Nah, cloud computing sekarang dengan internet 5G udah lihat, saya lihat berita kemarin udah mulai ya, Telkomsel udah mulai dia apa ini testing, udah mulai mau diluncurkan lah koneksi 5G. Kemarin ada yang ngetes juga ya, itu ya lumayan lah, download bisa sampai 500 sampai 700 megabyte, hampir 1 giga lah. Terus upload bisa berapa kemarin saya lihat, di 70-an, 90-an sampai 100 megaan lah. Jadi itu udah ya udah bagus lah, udah lumayan. Apa namanya, dapat download segitu, upload 100 ya, itu udah bagus lah. Ya, multimedia cloud computing sekarang dengan adanya apa namanya, ini harus juga menggunakan internet yang cepat ya. Cloud computing, Dropbox, ada SkyDrive, terus ada apa namanya, ini based on cloud. Apa namanya, ada Spotify, ada apa lagi ya, sudah banyak sekali yang berbase on cloud computing ini, Netflix, terus juga dan lain-lain. Nah, jadi base-nya cloud computing ini adalah kita bisa sekarang itu bisa menyimpan apa namanya, di server gitu ya. Jadi yang namanya di cloud gitu ya. Jadi kita menggunakan semuanya itu di komputer server gitu ya. Kalau dulu nggak bisa. Kalau sekarang dengan adanya cloud itu bisa. Misalnya saya menyimpan file-file saya misalnya itu di di cloudnya Google ya. Jadi ini tuh salah satu juga yang ingin kalian bisa lakukan ya, karena dengan seperti itu file kita
aman gitu. Maksudnya adalah aman itu ketika misalnya file saya ada di laptop ini, terus saya koneksikan dia untuk upload ke Google Drive ya, di cloud Google. Ketika laptop saya ini hilang atau harddisknya rusak dan lain-lain, saya punya backup data yang ada di cloud gitu. Jadi kebayang kalau nanti sebenarnya yang paling penting itu kan data ya. Misalnya gini, kalau kalian nanti kalau skripsi misalnya ya, kebayang nggak kalau skripsi terus udah katakanlah bab 4 gitu ya, terus misalnya kalian simpan itu di laptopnya rusak, datanya nggak bisa diambil lagi, masa kalian harus mengulang dari bab 1 kan? Nah itu kan sangat pasti sangat mengesalkan gitu ya, karena tidak ada backupnya. Nah lebih aman gitu, jadi saya melakukan itu juga. Jadi ya kalian bisa menggunakan ada OneDrive dari Microsoft atau Google Drive, SkyDrive ya, terus Dropbox ya, untuk membackup data-data yang penting lah, yang menurut kalian penting gitu. Jadi gunakanlah si cloud ini gitu ya. Kalau kita pakai Google, itu kan sudah ada Google Drive ya. Nah itu bisa dipakai. Kalau yang menggunakan Microsoft ada OneDrive ya, sama, atau Dropbox dan lain-lain. Perbedaannya ya itu dari kapasitas yang diberikan ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah ini keuntungannya cloud computing ya: cost, upgradable, compatibility, consistent, storage, ubiquitous, dan lain-lain. Jadi ya ini banyak sekali keuntungannya. Bahkan kita bisa menggunakan juga saya lupa lagi ya. Nanti itu kalau untuk cloud computing itu bahkan kita bisa menggunakan komputer dari cloud gitu ya. Jadi kita ini misalnya Google itu ngasih yang free itu untuk computing dia itu berapa ya? Saya kemarin itu kita dikasih RAM yang free itu RAM 8 GB, terus storage 512 gitu. Saya lupa lagi berapa GB gitu ya. Nah, itu bisa kita melakukan komputasi gitu ya, perhitungan atau apa yang membutuhkan komputer yang dengan prosesor yang besar dan lain-lain, itu kita bisa sewa kalau sekarang gitu ya. Misalnya komputer kita tidak mempunyai spek yang bagus ya, kita bisa menggunakan komputer virtual dari si server gitu. Jadi itu nanti kedepannya akan seperti itu. Bahkan misalnya saya lupa udah ada di Indonesia itu Sky Gaming atau apalah, saya lupa ya. Jadi dia itu sebuah platform yang memungkinkan kita memainkan game-game yang berat, game-game AAA gitu ya, di server mereka gitu ya. Skygrid ya. Nah itu tapi yaitu permasalahannya kita harus punya koneksi internet yang bagus ya. Itu permasalahannya di kita ya, koneksinya kan ya belum merata ya, bagus merata secara ini gitu ya. Secara di kota-kota besar mungkin udah punya
bandwidth yang gede-gede, tapi kan mungkin di apa namanya, di kota lah ya, tapi di kabupaten mungkin banyak yang belum gitu ya, mungkin yang, nah itu ya, itu feature-nya seperti itu gitu ya. Jadi nantinya kita itu semua komputasinya itu di servernya gitu ya. Jadi kita cuman apa namanya, di si laptop kita, walaupun laptop kentang ya, kayak streaming aja sebenarnya gitu ya. Cuman apa namanya, ya streaming, jadi menampilkan apa yang di sana gitu. Jadi kita main game itu si processingnya bukan di laptop kita atau di komputer kita, tapi prosesnya di server. Nanti kita cuman apa namanya, si server itu nyetrimingin gambarnya aja ke laptop kita gitu. Jadi kita kayak apa namanya, kami kayak cuman kayak nonton, kayak ngeplay YouTube aja gitu ya. Jadi si komputer kita nggak kerja keras gitu. Jadi walaupun laptop atau apa PC kentang gitu ya, tapi kalau Anda punya koneksi yang kenceng, nah itu bisa gitu ya pakai apa, ya nanti akan seperti itu kan, seperti apa, SkyGrid itu gitu ya. Jadi semuanya nanti akan processingnya akan di si apa namanya, di si server gitu. Jadi apapun komputer kita, jadi nanti itu mungkin saya rasa kalau seperti itu ya apa namanya, spek komputer itu udah nggak penting mungkin ya. Apa namanya, yang penting itu adalah kita punya koneksi yang cepat atau enggak gitu nanti ke depannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Salah, kita skip situ aja. Cloud. Nah, mungkin ini dulu, mungkin kita lihat dulu bahwa sekarang kan kalau kita lihat bahwa sudah sangat banyak sekali platform digital ya, bahkan PlayStation juga sekarang sudah terkoneksi pada internet ya, sudah apa namanya, ya sudah kalau versi-versi dulu mungkin ya PlayStation 1, 2, 3, baru 4 ya, 4 kalau nggak salah, kalau 3 belum bisa koneksi internet ya, kalau nggak salah 4 lah, PlayStation 4 itu mulai udah bisa koneksi pada internet. Jadi apa namanya, kita bisa play online kan, terus kita bisa apa namanya, ada tambahan update tentang gamenya yang bisa nanti harus koneksi pada internet dan lain-lain. Jadi nah itu memang kedepannya akan seperti itu. Kalau dulu ya PlayStation itu zaman saya dulu baru ada, saya punya itu PlayStation 1 ya, S1. Itu kan kita cuman ya main berdua ya kan, apa namanya, nggak bisa terkoneksi sama orang lain kan. PlayStation 2 belum, PlayStation 3 belum juga ya, baru PlayStation 4 yang baru bisa online, apalagi PlayStation 5 sekarang. Nah terus sekarang sudah banyak TV digital, apa namanya, terus ada Netflix, Amazon juga sudah bikin, ada HBO dan lain-lain lah, ada Hulu dan lain-lain. Disney juga kan, bahkan Disney bikin juga kan Disney Plus ya, untuk dia platform streaming untuk film-film. Nah dengan sebenarnya ditambah dengan adanya pandemi sekarang seperti ini kan, sebenarnya ini juga mempercepat proses digitalisasi ya. Jadi ketika misalnya kemarin apa namanya, bioskop itu ditutup, belum, kalau sekarang sudah mulai boleh beroperasi. Dulu hampir setahunan kan bioskop itu ditutup ya. Jadi orang tidak boleh nonton di bioskop. Nah, layanan streaming inilah yang menjadi apa namanya, yang menjadi alternatif ya. Bahkan apa namanya, Disney aja sampai
membuat Disney Plus ya untuk apa namanya ketika ada film-film baru yang harus dia rilis kan, dia nggak mungkin rilis di bioskop karena siapa yang mau nonton di bioskop waktu kemarin kan, masih belum boleh. Jadi alternatifnya di hold dulu atau bahkan kalau di launchingkan atau di rilis ya dikeluarkan itu di platform online, di Netflix, di Amazon Prime, atau mungkin di apa ya di platform-platform streaming lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang jadi masa depan tuh adalah seperti ini. Netflix adalah salah satu yang terdepan lah untuk di platform streaming movie gitu ya. Bahkan dia sekarang banyak membuat film-film kan, kalau kalian film apakah itu apa namanya serial dan lain-lain. Kenapa Netflix ngapain sih bikin film-film sendiri gitu ya? Karena dia tahu bahwa misalnya Netflix kan kalau ketika Netflix apa namanya dia mengambil konten orang lain, katakanlah apa namanya serial TV atau film gitu ya, itu dia harus bayar royalti ke yang punyanya ya, dan royalti itu sewa royalti itu lumayan besar, lumayan mahal. Nah, ketika misalnya Netflix nanti dari sekarang bikin konten yang bagus-bagus dan lain-lain, artinya dia punya konten sendiri. Nah, nanti dia artinya tidak usah lagi sewa konten ke orang lain gitu ya. Jadi itu yang sedang Netflix lakukan sekarang agar kedepannya ketika banyak film Netflix yang bagus-bagus ya, jadi dia tidak usah lagi sewa film atau serial punya orang lain, dia udah punya sendiri. Nah, ya ini misalnya contohnya ada IMDb Internet Movie Database ya. Ini salah satu apa ya? Salah satu panduan bagi yang suka nonton ya. Jadi di sini sangat apa ya? Sangat detail ya. Apanya apa namanya ada trailernya dan lain-lain. Jadi ada juga rating yang diberikan sama penonton. Jadi apa namanya ya orang juga bisa memberikan rating. Atau mungkin di Netflix juga kan sekarang sudah bisa memberikan rating ya. Kalau kita suka terhadap satu acara atau film atau apa nih kita bisa memberikan rating gitu ya. Jadi rating ini based on ya subjektif ya. Apa namanya apakah ini bagus atau tidak kan ini sangat subjektif ya bukan objektif. Jadi bisa saja menurut orang lain ini jelek tapi menurut yang lainnya itu bagus gitu ya. Ini sangat subjektif sekali. Ini jitter, ini video codec ya. Dan ini salah satu yang agak penting juga ya. Saya bahas secara singkat aja ya. Ya jadi ada apa ya di internet ya, khususnya di multimedia itu ada yang namanya codec ya. Codec itu kayak apa format ya format video lah. Jadi misalnya kalau kalian pernah mengalami, misalnya kalian bikin suatu konten, suatu video di laptop kalian, di handphone, terus nanti di-upload lah ke YouTube ya. Nah, YouTube itu punya video kompresi yang berbeda gitu. Jadi dia punya kompresi yang bisa mengkompres apa namanya suatu video dengan kualitas yang lumayan bagus ya, tapi dengan file yang kecil gitu. Kalau sekarang itu masih kita masih banyak yang pakai di H264 gitu ya, itu kompresi itunya itu kodeknya pakai H264. Nah, tapi
sekarang udah mulai akan pakai 265 ini, HF VC H265. Ini dikatakan yang kodek yang ini lebih bagus dari H264 dengan ukuran kompresi yang bisa yang lebih kecil gitu. Jadi apa namanya? Nantinya kan kenapa sih ada kodek-kodek seperti ini ya. Jadi kodek ini memungkinkan kita membuat atau menyimpan suatu video, misalnya YouTube. Bayangkan di YouTube itu 1 detik aja itu ada 14 jam video yang diupload gitu ya. Kalau tidak dikompres sama si YouTube, itu harddisk mereka akan cepat habis gitu ya. Jadi apa namanya, ketika kalian mengupload video ke YouTube itu dia kompres dulu, dia rubah kodeknya gitu ya dengan kodek khusus yang dari YouTube. Jadi apa namanya, file yang disimpan di YouTube itu tidak terlalu besar dengan kualitas yang bagus gitu ya. Itu saja contoh saja. Ini tentang videolan ya, VLC. Ini teknis-teknis aja sebenarnya. Sekarang pakai fiber ya. Internet kalau dulu masih apa ya, kabel apa saya lupa ya, koaksial atau apa. Nah kalau sekarang kalau fiber itu lebih bagus koneksinya, lebih cepat ya. Kalau pakai ya pakai yang fiber, internet fiber kalau sekarang. Kalau dulu, kalau sekarang udah nggak ada lagi kalau nggak salah internet fiber, internet apa ya, dulu saya pakai itu bukan dial up jadul banget ya, kabel apalah saya lupa lagi. Nah, sekarang yang pakai koaksial itu lebih koaksial ya dulu gitu, saya lupa lagi lah. Fiber itu lebih bagus. Kalau fiber itu nggak boleh ditekuk ya kabelnya. Jadi dia kalau digulung itu harus muter gitu. Kalau ketekuk itu dia akan rusak nanti kabelnya. Nah ini terakhir lah ya, ini special effects. Seperti sekarang kan, kalau dulu mungkin film, kalau kalian lihat film-film zaman dulu itu kan itu di kayak film apa ya, Mickey Mouse mungkin ya, yang zaman-zaman atau film Disney yang zaman dulu itu cara buatnya itu kan digambar ya. Jadi digambar di kertas, terus nanti dimasukkan ke alat apa ya, saya lupa lagi. Jadi itu kayak kalian bikin di kertas berapa gambar nanti teret gitu ya, agar bisa seperti gerak. Nah itu seperti itu gitu kalau dulu. Nah kalau sekarang kan sudah pakai special effects, ada apa namanya, animasi ya, 3D dan lain-lain gitu ya. Jadi yang lebih real, lebih bagus gitu ya visual effect. Ini advertising interaktif misalnya yang bisa dipakai juga dan lain-lain. Nah itu saja mungkin penjelasan saya tentang multimedia, bahwa multimedia sekarang ini salah satu skill juga yang harus kalian kuasai, harus kalian pelajari ya di digital era seperti sekarang. Karena ini yang akan nanti dibutuhkan ya di di masa depan. Sekarang juga sudah dibutuhkan, tapi di 2-5 tahun ke depan itu permintaannya sangat banyak, bahkan sekarang juga sangat banyak. Jadi ketika kalian menguasai multimedia, kalian bisa bikin konten ya kalau nggak bisa semuanya, fokus di salah satu aja. Kalau yang suka video di video, yang suka foto di foto, yang suka nulis bisa nulis ya, bisa jadi content writer atau jadi copywriter dan lain-lain. Jadi
ini salah satu peluang pekerjaan yang akan banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di masa depan.